Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran Moodlearn, Muamalah Digital Learning. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas salah satu topik yang menarik dan penting dalam muamalah modern, yaitu asuransi syariah. Mari kita bahas lebih lanjut. Bayangkan Anda baru saja membeli mobil baru. Kemudian Anda tahu bahwa kecelakaan ataupun kerusakan akan terjadi di mana saja dan kapan saja meskipun Anda sudah sangat berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, asuransi hadir sebagai pelindung dan memberikan rasa aman karena kerugian ditanggung oleh pihak lain. Lantas, bagaimana sih sebenarnya konsep asuransi dalam ekonomi syariah? Mari kita pelajari lebih lanjut bersama saya Nuzulia dalam Moodlearn, Muamalah Digital Learning. Asuransi syariah atau yang biasa disebut sebagai takaful merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip tolong-menolong. Nah, kalau di dalam Islam, prinsip tolong-menolong ini disebut sebagai ta'awun. Konsep dasarnya seperti ini. Jadi, peserta berkontribusi berupa donasi ke dalam bentuk dana kolektif yang kemudian dana ini digunakan untuk menolong bagi peserta lain yang mengalami musibah seperti sakit, kecelakaan, kebakaran, bahkan kerugian dalam bisnis. Dalam ajaran Islam, setiap transaksi keuangan dan kerjasama harus berlandaskan prinsip keadilan, kebajikan, dan juga ketakwaan. Asuransi syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam tidak hanya mengedepankan perlindungan finansial, tetapi juga menekankan pada aspek tolong-menolong. Nah, hal ini tercermin dari landasan hukum Islam yang mendasarinya. Berdasarkan Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Kemudian diperkuat dari hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa barang siapa melepaskan dari seseorang muslim suatu kesulitan di dunia, maka Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat kelak. Nah, berdasarkan dari landasan hukum Islam tersebut, di konsep asuransi syariah menjadi landasan etis bahwa peserta saling membantu dengan prinsip gotong royong atau ta'awun untuk mengurangi resiko bersama tanpa adanya unsur yang dilarang seperti riba, ketidakpastian atau gharar ataupun maisir atau spekulasi. Sekarang kita perlu tahu perbedaan konsep asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional. Mari kita simak lebih lanjut. Terdapat beberapa perbedaan antara konsep asuransi syariah dengan konsep asuransi konvensional. Yang pertama adalah prinsip dasar, di mana pada asuransi syariah berlandaskan pada prinsip saling tolong-menolong, sedangkan pada asuransi konvensional berfokus pada pertanggungan risiko yang terjadi. Perbedaan yang kedua terletak pada akad atau sistem perjanjian. Pada asuransi syariah menggunakan akad takaful atau tolong-menolong yang memungkinkan peserta asuransi membantu peserta lain. Sedangkan pada asuransi konvensional menggunakan akad jual-beli yang mengharuskan kejelasan terkait pembeli, penjual, serta objek yang diperjualbelikan. Selanjutnya terletak pada sistem kepemilikan dana, di mana pada perusahaan asuransi syariah, sistem kepemilikan dananya bersifat kolektif. Sedangkan pada asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan mengelola dan menentukan dana yang berasal dari pembayaran premi bulanan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah dana hangus. Pada perusahaan syariah tidak ada istilah dana hangus karena dana yang sudah dibayarkan tetap bisa diambil kembali. Sedangkan pada perusahaan konvensional, dana
dana hangusnya akan terjadi ketika periode polis berakhir. Perbedaan selanjutnya terletak pada prinsip pembayaran klaim dan layanan. Pada perusahaan asuransi syariah, pencairan dana tabungan bersama dilakukan untuk membayar klaim nasabah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pencairannya akan menanggung klaim dari dana perusahaan sesuai polis yang berlaku. Yang selanjutnya adalah perbedaan pembagian keuntungan. Pada asuransi syariah, pembagian keuntungannya akan dilakukan pada semua peserta asuransi jika kondisi tidak defisit. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan akan menjadi hak milik perusahaan asuransi. Asuransi syariah menggunakan akad-akad yang mematuhi aturan syariat Islam untuk mengelola dana, membayar klaim, dan juga menginvestasikan dana yang sudah terkumpul. Nah, beberapa akad yang digunakan di dalam asuransi syariah memainkan peran penting dalam pengelolaan resiko dan juga pengumpulan dana. Maka, mari kita jelaskan lebih lanjut lagi bagaimana sebenarnya setiap akad ini digunakan dalam konteks asuransi syariah. Yang pertama adalah akad tabaruk. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal video bahwa asuransi ini memiliki konsep yang berlandaskan atas dasar tolong-menolong. Maka akad tabaruk didasarkan atas dasar saling melindungi dan juga tolong-menolong yang dijalankan bukan hanya untuk mencari laba atau keuntungan, tapi memang pure untuk menolong orang-orang yang sedang mengalami musibah. Kemudian yang kedua adalah akad wakalah bil ujroh. Nah, akad ini merupakan bentuk perjanjian di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi dengan imbalan ujroh atau fee. Nah, dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil atau pengelola dana peserta yang digunakan untuk saling membantu jika salah satu peserta mengalami musibah. Yang ketiga adalah akad mudharabah. Nah, akad ini adalah salah satu bentuk perjanjian bagi hasil antara peserta dan juga perusahaan asuransi. Peserta memberikan kontribusi yang sebagian digunakan untuk membayar klaim atau dana tabaruk atau kontribusi, dan sebagian diinvestasikan oleh perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi ini dibagi sesuai dengan kesepakatan, misalnya 70% untuk peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi. Yang keempat adalah akad mudharabah musyarakah. Nah, akad ini merupakan pengembangan dari akad mudharabah, di mana perusahaan asuransi sebagai mudharib dan juga menyertakan dananya dalam investasi bersama dana peserta. Bagi hasil investasi ini dibagikan antara perusahaan asuransi dan peserta sesuai nisbah yang disepakati sesuai dengan porsi dari masing-masing. Setelah mengetahui perbedaan konsep asuransi konvensional dan juga konsep asuransi syariah serta mengetahui akad-akad yang digunakan, maka kita perlu tahu bagaimana produk dari asuransi syariah. Oke, ternyata beberapa dan beragam produk asuransi syariah. Berikut adalah produk-produk asuransi syariah. Nah, setelah teman-teman memahami beraneka ragam produk asuransi syariah, selanjutnya teman-teman perlu memahami bagaimana cara mendapatkan produk asuransi syariah. Berikut adalah cara untuk mendapatkan produk asuransi syariah.
Perlu diketahui bahwa meskipun dikelola secara syariah, asuransi syariah tidak terbatas dapat diakses oleh umat muslim saja. Namun semua orang dapat membeli produk asuransi asalkan memenuhi kriteria risiko asuransi yang diterapkan dan menyetujui ketentuan asuransi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah mengetahui dan memahami konsep dari asuransi syariah? Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa asuransi syariah ini hadir untuk memberikan perlindungan finansial yang berlandaskan dalam prinsip-prinsip syariah, tidak terlepas ke dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sebagai umat muslim, menjaga diri dan keluarga merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Dengan adanya asuransi syariah, kita tidak hanya mendapatkan rasa aman, tetapi mendapatkan keberkahan dalam setiap keputusan finansial yang kita ambil. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian dan merupakan salah satu cara untuk memahami asuransi syariah. Sekian video pembelajaran kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.